Okay, let's go. Let's go see your new mom. Hai geng, perkenalkan nama saya Billy Torres. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah YouTuber yang membeli ibu misteri dari dark web. Buat rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu dark web, kamu boleh lihat video saya yang ini. Was one of the first online black markets where you could buy drugs, guns, and child porn. Dark web. Tingkat ketiga dalam dunia internet dikenali sebagai dark web. Nama saja dark web tentu ada unsur gelap. Laman sesewang inilah merupakan rumah pasaran gelap bagi orang yang pintar-pintar mencari keuntungan. Di dunia dark web ini ada unsur-unsur jenayah seperti video-video porno dijual di sana. Gambar-gambar porno dijual di sana. Video-video ekstrim yang tidak pernah kita lihat ada di sana. Penjualan senjata api ada di sana. Jual dada, obat-obatan yang dilarang ada di sana. Mengubah pembunuh juga ada di dunia dark web. Hacker, maklumat kerajaan, maklumat pembangkang, semuanya ada di dark web. Jadi secara ringkasnya, dark web itu laman sesewang yang lebih dalam lagi berbanding dengan deep web. Untuk memasuki dark web, kita memerlukan keterlaluan dan F tertentu agar kita boleh memasuki laman sesewang ini. Kawan-kawan, di dark web kita boleh membeli banyak benda. Tetapi kebanyakannya benda-benda yang dilarang ataupun salah di sisi undang-undang. Antara benda-benda yang kita boleh beli di dark web adalah dadah atau ganja, senjata api, organ manusia, kekasih gelap. Jangan pula lepas ini kamu beli kekasih gelap. Hamba, patung, dan banyak lagi benda-benda yang kita boleh beli di dark web. Geng, sebelum kamu mendengar cerita saya ini, saya minta kamu padamkan lampu supaya jimat Karen. Ada dua orang YouTuber ini yang dikenali sebagai Caster dan juga Parker. Mereka ini YouTuber yang gila-gila. Channel mereka dipanggil Seridak. Di mana mereka berdua ini sering membeli benda-benda yang pelik di dark web. Si Caster yang memakai cermin mata, manakala si Parker pula yang sentiasa berhati-hati. Dua orang YouTuber ini sebenarnya pernah membeli benda-benda seperti hewan peliharaan di dark web. Hewan peliharaan yang mereka beli itu pelik sangat. Kamu boleh lihat di channel mereka. Mereka juga pernah membeli patung berhantu. Selain daripada itu, si Caster dan juga si Parker ini pernah juga membeli girlfriend. Girlfriend pun mau beli, gak carilah sendiri. Dan yang sangat hot juga, mereka pernah membeli istri satu malam di dark web. Dan banyak lagi lah benda-benda yang pernah mereka beli di dark web. Dan yang terbaru, mereka membeli ibu misteri di dark web. Let's check out this mom site. Okay, so this is the site. What kind of people do you think are buying moms off here? Pada jam 11 malam, si Caster dan juga si Parker ini telah berbincang. Mereka merancang untuk membeli ibu misteri di dark web. Okay, looks like we get a few choices here. There's Betty, Carol, Elizabeth, Meredith, Mary, Margaret. Setelah mereka memasuki laman sesawang dark web itu, mereka mulai memilih-milih. Pilih mana satu ibu muda ini, ibu-ibu muda. Let's check out Mary. She looks like she's really nice. Okay. Dan akhirnya mereka melihat seorang ibu yang mereka panggil sebagai ibu yang baik, yang dikenali sebagai Mary. Okay, so her description says... Dan yang sangat menyeramkan juga, ada syarat-syarat yang mereka berdua perlu patuhi sekiranya mereka memilih ibu ini. Contohnya, ketika mereka memilih ibu ini, mereka haruslah menyayangi ibu itu sama seperti mereka menyayangi ibu kandung mereka. Dan juga, ibu yang mereka beli ini akan menyayangi mereka seperti anak kandung sendiri. Wih, gila. Will raise you as if they carried you in their womb and birthed you. You must show them the same love back. Okay. Setelah mereka puas memilih, akhirnya mereka membeli si Mary, ibu yang mereka anggap baik. Okay, so her description says, Mary mothered 3 children and lived in the same house for 63 years. After it burned down, she spent 6 years in View mental asylum, and now she's looking for a new family to call her. Ibu Mary merupakan seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Rumah si Mary ini telah terbakar, lalu dia tiba-tiba menjadi sakit dan dimasukkan di rumah sakit jiwa selama 6 tahun. Dan saat ini dia mencari keluarga baru.
say no other parents can be in the house when she arrives. Waktu si Kester dan juga si Parker membeli si Mary, ada peraturan yang mereka perlu patuhi, yaitu ketika ibu ini datang ke rumah, dia tidak mahu ada ibu lain berada di rumah tersebut. Dude, come on, let's just get her. It's gonna be fun. She's probably gonna let us do whatever we want. Bro, we can already do whatever we want. We're grown men. Come on, dude, let's just get her. Alright, hold on. Let me see how much she is. Dude, this is way too expensive. Waktu mereka melihat maklumat tentang si Mary, si Parker ini seperti ragu-ragu untuk membeli si Mary. Karena harga si Mary agak mahal, yaitu $2,700. Let me see how much she is. Dude, this is way too expensive. Bro, Jika kita tukar dalam ringgit Malaysia, lebih kurang 11.500. Gila. Want me to buy her? let's buy her. Okay, let's buy her. Setelah si Kester pujuk si Parker, akhirnya si Parker bersetuju untuk membeli si Mary ini. Setelah 3 hari, hari yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Pada jam 2 pagi, dekat jam 3 pagi, si Mary ini datang ke rumah si Kester dan Parker. No, let's just keep waiting. Let's just keep waiting. Yo, did you hear that? I think it's her. Alright, you ready? Yeah, I'm excited. You look really excited, dude. Okay. Waktu ibu itu datang, mereka berdua tuh kelihatan ketakutan, kelihatan tidak nyaman. Karena ketika si Mary masuk saja, dia sudah kelihatan sangat menakutkan. Dengan suara dia terlalu lembut, "Sweetheart, sweetheart." Hi, Mary. Mary? Nice to meet you. Please. Hi, can I come in? Yeah, please. Come on. So you're the mom. So on the website it said that you're a mom already, right? So where are your kids now? Are they older? Oh no, they never got to grow up. Dan yang sangat menggelikan juga, waktu dia masuk saja, dia terus menuju arah Kester dan mau membelai Kester. "Mari saya belai rambutmu, belai rambutmu." Sweetheart, let me fix your hair. That's okay. Setelah dia membelai si Kester, si ibu ini datang ke dapur. Dia katakan kepada Kester dan Parker, dia mau memasak untuk mereka. Mari, di mana arah dapur? Saya mau masak untuk kamu. Boys, where's your kitchen? You must be hungry. Bayangkan jam 3 pagi, ada seseorang yang kamu tidak kenal, tiba-tiba datang ke dapur, mau memasak untuk kamu. Tidakkah bikin seram itu? What are you making? Stew. I'm not really hungry. Are you hungry? I'm kind of hungry. Walaupun si Kester dan si Parker ini mengatakan kepada ibu itu, "Kami tidak lapar lah, kami tidak haus lah." Tapi ibu itu keras kepala, dia katakan bahwa, "Saya mau masak untuk kamu karena saya ibu kamu." I want her out. What kind of stew is she even making, bro? That doesn't smell like stew to me. We don't have anything for stew here. Did you think she brought it? I don't know where she could bring it from. Bro, I'm just not eating that stuff. Okay, well, I don't know how we're gonna tell her. Okay, well, let's tell her that we're not going to eat that, and then let's ask her politely to leave, right? Setelah kejadian itu, si Parker ini mulai merasa tidak nyaman. Dia seperti rasa ada sesuatu yang tidak kena. Dia memanggil si Kester. Mereka berbincang di satu bilik bahwa kita harus menghalau ibu ini keluar dari rumah kita karena ada sesuatu yang tidak kena, yang tidak nyaman apa yang dilakukan oleh ibu itu. Tiba-tiba ibu itu mau memasak untuk kita. Mungkin saja makanan dia itu ada sesuatu yang tidak baik, kotor, ataupun ada racun. Akhirnya mereka bersetuju untuk menghalau ibu itu secara sopan. Waktu mereka tiba ke dapur, alangkah terkejutnya si Parker dan juga si Kester bahwa ibu itu sudah siap memasak dan sudah meletakkan makanan itu di meja makan. Makanan itu seperti tai lah, warna kuning-kuning, geli ya. Dan ibu itu meminta kepada Kester dan Parker makan makanan telah dimasak oleh ibu ini. Food, it looks really good. We prefer to eat in privacy, though, if that's okay. Do you mind giving us some privacy? Parker mau mereka ada ruang untuk makan di dapur, maka mereka membuang makanan itu karena mereka takut diracun. Do you want to throw it out? Throw it in the drain, bro. I'm not eating this. I can't stand this smell, dude. Dude, it smells like a bathroom. How many dishes did she use making this? Alangkah terkejutnya kawan-kawan, waktu mereka membuang makanan itu, tiba-tiba si ibu itu masuk.
we're supposed You to figure out. didn't eat my stew. Dan ibu itu melihat perbuatan si Kester dan Parker. Seram kawan, seram. Give it What? to Give me. what? Give it. Stop! 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 Give it. Stop! Give it. Stop! Ibu itu sangat marah dan dia masuk di sebuah bilik. Dia mengambil kamera mereka berdua. Dan kamera itu dihampas dibuang ke tong sampah. Understand what she's doing? Just trying to get your phone? Is there a camera? That's my camera! Stop! 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 Di tong sampah dia sambil berteriak-teriak, menangis, seperti terkena histeria. Setelah itu si Parker ini yang kelihatan sentiasa tenang, dia coba menenangkan ibu itu. Dia katakan, "Ibu, kau pergilah ke bilik, kau tidur dulu supaya jiwamu tenang, seperti salju bertapala." Okay. Alright, okay. We're gonna go upstairs, we're gonna go to sleep. Bro, I don't want her sleeping. Dude, I don't have a choice. Setelah si Mary masuk ke bilik, si Parker dan si Kester itu tidak tidur karena mereka takut mungkin ada sesuatu yang pelik akan terjadi, maka mereka berjaga sepanjang hari itu. Waktu mereka sedang menunggu, tiba-tiba mereka mendengar suara atau ada bunyi-bunyi di bilik. Lalu mereka pergi melihat ibu itu di bilik dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya mereka bahwa tidak ada siapapun pun di dalam bilik itu. Ibu itu sudah menghilangkan diri. Dan mereka mencari ibu itu di rata-rata tempat. Mary? Where's she? She's not in here, dude. Nah, si Kester ini menemui ibu itu di sebuah ruangan seperti store, sedang berbisik-bisik dengan seseorang. Hello? Who are you talking to? Dan ketika ibu itu menyadari si Kester sedang memperhatikan dia menuju ke arah Kester dan dia katakan dia mau memeluk si Kester. Ketika si Parker menemui mereka berdua, si ibu tengah berusaha untuk memeluk si Kester. Waktu si Parker datang, ibu itu mulai berteriak dan juga menangis-nangis dan seperti marah-marah dan dia meninggalkan mereka berdua. Stop! Get off! What's going on? Stop! Get off! Mary! Stop! You need to go! Stop! Get out! Go! Ibu itu telah lari dari rumah mereka dan meninggalkan Kester dan juga Parker. Waktu si Kester dan Parker coba mengajar ibu itu, mereka menemui bag si ibu ini yang tertinggal dan alangkah terkejutnya kawan-kawan. Mereka melihat di dalam bag si Mary itu cuma ada lipas. Ya seperti alih sihir lah, antuk lah, teto lah. Oh, dude, she forgot her purse. What is that? Oh! Oh! Dan keesokan harinya, si Parker ini bertanya kepada si Kester, "Adakah kau rasa makanan si Mary itu?" Si Kester katakan bahwa dia ada rasa sedikit dan dia rasa sangat tidak seperti sangat buruk. Jadi mereka coba melihat CCTV di dapur. Alangkah terkejutnya si Kester dan Parker bahwa waktu ibu itu masak di dapur, dia pergi ke tandas. Tidak tahu apa yang dibawa oleh ibu itu untuk beri makan kepada si Kester dan Parker. Security camera in the kitchen. Where's she taking that pot? Just look. Oh, she took it in the bathroom? Yeah, I don't know what she did with it in there. I don't know. I mean, she was in there with it for a couple of minutes. Why was she in the bathroom? I don't know. I don't know. I think she might have done something to the soup. Oh, dude. Apa sebenarnya ibu Mary ini yang kelihatan seperti seorang yang gila-gila atau dia mungkin hantu? Tidak tahu lah. Cuma banyak orang mengatakan bahwa video si Kester dan Parker ini sebenarnya settingan atau cuma lakonan semata-mata.